Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Kepadanya kita melimpahkan segala puji-pujian. Tempat kita memohon pertolongan, bantuan dan petunjuknya dalam menjalani kehidupan ini. Kita semua berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu dan keburukan amal-amal kita. Sungguh siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa yang berbuat sesat kemudian mendapatkan petunjuk dan tidak mau mengikuti petunjuk yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga akhirnya Allah pun menyesatkannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk memberikan petunjuk kepadanya. Kita semua telah sama-sama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah yang Ahad, Allah yang Esa, Allah yang satu tak terbilang. Dan kita semua telah sama-sama bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah, Rasul Allah yang membawa risalah keislaman sampai kepada kita untuk bisa dijadikan pedoman, panutan, tuntunan, uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan ini, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nantinya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan atas beliau, pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah yang telah beliau bawa. Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan tetap terus menjalankan agama ini dengan baik, menjaga kualitas amal-amal kita kepadanya, karena sungguh tidak ada yang membedakan seorang hamba di sisi Allah bukan karena jabatan kita, bukan karena pangkat dan kedudukan kita, bukan karena harta dan kekayaan kita, akan tetapi hanya karena ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inna akramakum indallahi atqakum. Quran di surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita sadari sebagai manusia bahwa hidup kita di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk hidup yang tidak mendapatkan ujian. Dan sungguh ini sudah menjadi sunatullahnya bahwa siapapun yang hidup pasti ada ujiannya masing-masing. Baik itu dari bentuk hewan, dalam bentuk tumbuhan, apalagi manusia. Tentu kita pasti akan mendapatkan ujian dalam menjalani kehidupan ini. Termasuk mungkin kita yang hadir ke tempat ini, di rumah Allah ini, di Baitullah ini, kita mungkin membawa masalah-masalah kita masing-masing. Mungkin adalah masalah dalam rumah tangganya, mungkin ada masalah dalam pekerjaannya, ada masalah dalam pendidikan anak-anaknya, ada masalah dalam kesehatan kita dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan bagian dari ujian-ujian yang memang sengaja Allah berikan dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa bukan pada persoalannya itu, sesungguhnya bukan pada masalahnya itu, bukan pada ujiannya itu. Walaupun ada yang mengatakan di antara kita, cobaan hidupku terlalu besar, ujian hidupku terlalu berat katanya. Akan tapi sungguh bukan pada ujiannya itu, bukan pada masalah yang datang itu, akan tetapi bagaimana cara kita dalam menyikapi masalah yang datang dalam kehidupan kita itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya setiap musibah yang datang, setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita, baik ataupun buruk itu, sungguh semua yang datang itu sudah menjadi bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Bahwa apapun musibah yang datang dalam kehidupan kita, apapun masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita, ujian yang datang dalam kehidupan kita, semua sudah menjadi bagian dari izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tidak ada penolakan-penolakan dalam diri kita bahwa kita pasti akan diuji. Apalagi setelah kita telah mengazamkan diri kita, telah menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengatakan dalam firman-Nya, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun," kata Allah. Apa kita mengira, apakah kita manusia mengira kita akan dibiarkan saja setelah kita menyatakan diri ini amanna, ya Allah aku sudah beriman, wa hum la yuftanun, kemudian kita nggak diuji lagi? Maka atas dasar ayat inilah hadirin, ini menjadi landasan pasti kita akan diuji dalam kehidupan ini. Maka tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa menolak dengan datangnya musibah ataupun ujian dalam kehidupan kita, karena kita orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu, kata Allah, pasti akan diuji dalam kehidupan ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyaknya ujian yang datang dalam kehidupan kita, banyaknya cobaan yang datang dalam kehidupan kita, dalam berbagai sektor mungkin hadir dalam kehidupan kita, satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah, satu hal yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita adalah
keyakinan yang kuat, dasar yang kuat, semangat yang kuat. Kita harus yakin akan firman Allah yang mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ujian dalam kehidupan kita, Allah tidak akan memberikan musibah dalam kehidupan kita di luar batas kemampuan kita. Maka ayat ini menjadi landasan penting, menjadi dasar penting untuk kita meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada masalah yang besar, tidak ada masalah yang berat, karena sesungguhnya Allah itu maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Allah yang menurunkan ujian, Allah yang menurunkan musibah, Allah yang menurunkan masalah, Allah juga yang akan memberikan kepada kita solusi-solusi untuk mencari jalan penyelesaian dari masalah yang kita hadapi itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ini sikap terbaik kita sebagai seorang mukmin, sikap terbaik kita sebagai orang-orang yang yakin kepada Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Maka sikapilah sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita dengan kesabaran. Sabar bukan berarti pasrah, sabar bukan berarti diam. Sabar dari kata as-sabru itu adalah, kalau menurut Ibnu Qayyim, beliau mengatakan sabar itu menahan diri, menahan diri untuk tidak marah-marah, menahan diri untuk bisa mengontrol dirinya. Maka dengan kesabaran yang kita siapkan untuk diri kita dengan keadaan yang hadir dalam kehidupan kita itu, sabar bisa mengontrol keadaan diri kita, sabar untuk tidak marah-marah, sabar untuk tidak menyalahkan yang lainnya. Maka dengan kesabaran itulah kita bisa mengendalikan diri untuk tidak bersikap, untuk tidak bertingkah laku, untuk tidak berbuat di luar atau di luar batas yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita ini. Karena kata Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah ada bersama orang-orang yang sabar itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak cukup dengan sabar saja. Kalau kita melihat tuntunan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita melalui rujukan ayat-ayat Al-Qur'annya, ketika musibah itu datang, ketika ujian itu datang, ketika problem-problem datang dalam kehidupan kita, apa tuntunannya? Wasta'inu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah memanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ketika mendapatkan ujian dari Allah, sabar, mohon pertolongan kepada Allah melalui kesabaran itu. Sabar dulu, sikapi dulu, tenangkan dulu hati kita, tenangkan dulu jiwa kita. Was-sabri was-shalah. Setelah hati kita tenang, setelah kita jiwa tenang, jiwa kita tenang, maka sholatlah, mohonlah pertolongan kepada Allah, mohonlah perlindungan dari Allah. Karena dengan sholat kita bermunajat kepada Allah, karena lewat sholat adalah waktu terbaik untuk kita bisa bermunajat kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada lewat sholat kita itu, karena sholat juga bermakna berdoa. Sholat juga bermakna berdoa. Berdoa kalau dalam Al-Quran terulang sebanyak 213 kali. Ini menunjukkan bahwa doa itu penting dalam menjalani kehidupan ini. Doa merupakan jembatan atau jalan untuk kita bisa meraih kebahagiaan hidup kita. Sebagaimana Allah telah mengatakan dalam firman-Nya, wa qala ud'uni astajib lakum. Allah berkata, Tuhanmu telah berfirman, Allah telah mempersaksikan kepada kita, katakanlah, silakanlah, wa qala ud'uni, doalah kepadaku, mohonlah kepadaku, mintalah pertolongan kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pasti Allah akan memperkenankan doamu. Quran di surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'min ayat yang ke-60. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadirin, sesungguhnya tidak ada yang perlu kita takut dalam ujian ini. Dengan semua tuntunan-tuntunan yang telah Allah berikan, dengan semua jalan-jalan yang sudah Allah tuntunkan, cara yang telah Allah berikan lewat Al-Qur'annya itu, maka sesungguhnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam masalah yang hadir dalam kehidupan kita.
Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam ujian-ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Akan tetapi hadirin, perlu kita pahami bersama bahwa takutlah, khawatirlah ketika kita salah dalam menyikapi ujian atau musibah yang datang dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.